Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati dan dipelihara Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan atau saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil dari suratan Yohanes pasal 14 ayat 26. Katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada satu pribadi yang diutus oleh Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus yang disebut penghibur itu, yang akan mengajarkan dan mengingatkan setiap kata-kata yang Yesus pernah katakan. Ya, jadi ada dua hal yang kita harus ingat, bahwa sebenarnya Tuhan ingin mengingat setiap kata-katanya untuk kehidupan kita, gitu ya. Dan juga Tuhan ingin sekali bahwa kita mengerti apa yang telah diajarkannya, ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita dihimbau ya untuk bisa selalu mengingat, terus mengamalkan pengajarannya, begitu ya, melakukan apa yang telah diajarkannya, karena ini penting sekali untuk kehidupan kita semua, gitu ya. Karena Yesus pun pernah berkata, makananku adalah melakukan setiap kehendak Bapa, ya, yang telah mengutus Dia, ya. Menjadi satu kebutuhan, ya, menjadi sesuatu yang kita sangat perlu untuk kehidupan ini, ya. Bangsa Israel pun juga waktu di zaman Taurat, ya, dalam kitab Ulangan harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, harus diulang-ulang, ya. Nah, Roh Kudus pun juga mau, ya, bahkan secara spesifik dikatakan Dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita semua, ya. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, ketika murid-murid setelah menerima Roh Kudus, ya, di kamar loteng itu mereka menunggu janji Bapa. Setelah itu mereka melanjutkan pelayanan kepada orang-orang percaya. Mereka pun mengajarkan setiap apa yang dikatakan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus bukan saja memberikan satu kuasa mujizat untuk murid-murid bisa laksanakan atau lakukan, adakan mujizat, tetapi murid-murid juga kepada gereja mula-mula itu mengajarkan firman Tuhan, mengulang kembali, ya, membagikan apa yang Yesus ajarkan untuk kita semua. Nah, ini berarti satu keinginan dari Tuhan bahwa ada hal yang kita harus selalu ingat, ya. Kadang-kadang manusia itu suka lupa, ya. Manusia gampang sekali lupa, ya. Atau mesti dikatakan lalai, atau mungkin karena keinginan, karena hawa nafsu, akhirnya dia lalai apa yang pernah dengar dari firman Tuhan. Nah, ya, bahkan Rasul Paulus kepada Timotius juga di dalam 2 Timotius pasal 3, ingat akan ajaran yang sudah diberikan dan ilham dari Allah. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 ayat 17. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya Timotius, ayo ingat apa yang telah, ya, aku ajarkan dan ilhamkan, ya, yang dari Allah. Berarti begitu penting ada pengulangan kembali, ya. Dan saya percaya bahwa itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang kita hidup oleh karena pekerjaan kita, usaha kita, skill kita, begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa saling mengasihi, bisa saling berbagi, bisa saling berselaras dalam kehidupan ini, ya. Dan saya percaya ini sangat-sangat membekali kehidupan kita dan bahkan untuk memproses kerohanian kita, ya. Firman Tuhan itu membentuk, ya. Ya. Mazmur pasal 1 seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Dia bisa berbuah. Berbuahnya apa? Berbuahnya pasti hal yang baik, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang bisa saling mengasihi. Maka itu penting sekali kita mengingat dan selalu melakukan ajaran Yesus. Nah, manfaat apa yang
bagi orang-orang yang suka belajar dan mengingat ya. Yang pertama pasti dia bersatu ya. Keingat tadi proses di dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika mereka mengulang pengajaran dari murid-murid. Mereka saling berbagi, pasti mereka bersatu. Mereka saling mengasihi ya. Kisah Rasul pasal 2 jemaat mula-mula itu sebagai contoh orang-orang yang suka akan firman Tuhan, mengulang firman Tuhan pasti mengasihi. Yang kedua adalah pasti diselamatkan. Karena apa? Karena apa? Mereka menjadi taat ya. Ingat Kisah Rasul pasal 8, ada sida-sida Ethiopia yang setelah mendengar firman Tuhan dia ingin dibaptis. Ada keinginan untuk lebih dekat lagi, untuk mengenal, untuk lebih mau masuk lagi akan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yang pertama bersatu, pasti kedua diselamatkan karena dia menjadi taat. Yang pasti juga pasti kita juga diberkati ya, sama seperti Mazmur pasal 1. Dia pasti akan berbuah setiap saat. Karena kenapa? Karena dia dialiri oleh air yang sejuk, air yang segar ya, menghasilkan buah yang baik ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini banyak kesibukan, banyak pergumulan ya, bahkan ya kesusahan, kesulitan, ekonomi, bahkan keamanan pun sekarang kita tidak bisa menjamin. Bahkan cuaca pun kita tidak bisa prediksi seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya ya, yang Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang bisa menghentikan badai ya. Ingat ya, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang bisa membawa satu bangsa melewati danau dia dengan membelah air ya. Dengan mengingat firman Tuhan, dengan kita selalu beriman ya apa yang telah kita dengar ya, dan kita baca ya, dan kita taat dan kita mau melakukan ajarannya. Dan pasti ya, memang pasti kita akan melewati banyak masalah, tetapi setiap masalah itu akan lewat ya. Kita akan diberikan kemenangan, diberikan kekuatan ya. Tuhan tidak pernah berjanji kita nggak punya masalah ya. Abraham harus keluar dari zona nyaman ya. Ayub pernah mengalami satu ujian cobaan yang berat, tetapi ketika dia sudah melewatinya, dia mempunyai kesadaran bahwa gambaran besarnya adalah Tuhan selalu menolong dan setia. Dan saya percaya itu pun terjadi pada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kau yang sudah menolong kami sampai saat ini, bahkan Kau akan terus menolong kehidupan kami sampai masa yang akan datang Tuhan Yesus, sampai Engkau datang yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, biar Roh Kudus selalu mengingatkan, mengajarkan kami akan janji-janji-Mu, firman-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia, kami tetap beriman, dan bahkan kami kuat Tuhan menghadapi setiap permasalahan. Berkati kami semua Tuhan, berkati bangsa ini, berkati gereja kami Tuhan, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.